Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Kamu pernah nggak dengar istilah analog horror? Ini merupakan kondisi mencekam yang disebarkan melalui sinyal radio atau analog sebagai sumber informasi darurat. Misalnya seperti analog horror Godzilla yang fokus pada berita misterius mengenai manusia terjebak dalam kostum Godzilla. Berita ini disebarkan melalui televisi analog di tahun 90-an dan menjadi viral hingga sekarang. Selain itu, analog horror juga kerap digunakan sebagai media informasi mengenai makhluk-makhluk misterius yang disebut sebagai anomali. Sudah pernah Elprana bahas, tap tombol di atas ya teman-teman buat nonton video penampakan anomali di dunia nyata. Kali ini Elprana akan menunjukkan salah satu jenis analog horror yang viral akhir-akhir ini. Sebuah video siaran peringatan yang menjadi ketakutan sendiri bagi rakyat sipil. Jadi di suatu negara saat terjadi sesuatu yang darurat, pemerintah setempat akan mengirimkan sinyal analog ke seluruh media penyiaran untuk menampilkan sebuah pesan siaga. Bukan pesan biasa, melainkan pesan untuk menyelamatkan diri. Gila nggak tuh? Merinding banget kan? Baru banget tadi malam viral di internet mengenai cuplikan siaran peringatan darurat yang disebut sebagai Garuda Biru. Dalam peringatan itu menampilkan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dengan latar belakang biru terang yang terdistorsi. Banyak masyarakat sipil yang terkejut dengan siaran ini dan sekarang ayo kita tonton bersama-sama. Siap-siap ya, siarannya kayak gini. Bukan simulasi teman-teman. Oke. RI 00 dan ada suara sirine yang mencekam. Sumpah sini serem banget sih. Ini adalah siaran terakhir atas mandat rakyat Republik Indonesia. Ya ampun, ada apa nih? Ada yang darurat. Jika kita menyaksikan ini, maka pemerintah Republik Indonesia telah usai. Pemerintahan telah diambil oleh rezim otoriter. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Gila sih. Bahkan ada kayak suara lagu, kayak ada suara lagu nasionalnya gitu. Lagu kebangsaan Indonesia akan dikumandangkan terakhir kali. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui kehendak rakyat. Yang menggila, sumpah Elprana merinding banget. Loh, itu kepala Garudanya sampai copot dong. Oke, Elprana akan coba jelaskan secara singkat ya teman-teman, agar kamu bisa mengerti maksud dari peringatan yang viral barusan. Video tadi merupakan video viral propaganda untuk mengajak masyarakat Indonesia bersatu, berkumpul, menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah. Nah, sebenarnya ada masalah apa sih yang terjadi? Mungkin ini agak berat, tapi Elprana akan coba jelaskan secara sederhana ya. Intinya, presiden kita saat ini, Joko Widodo, sedang membuat publik marah karena keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi yang hendak merubah peraturan undang-undang secara sepihak. Buat kamu yang nggak tahu, Mahkamah Konstitusi merupakan badan tertinggi negara yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan merumuskan undang-undang. Nah, undang-undang sendiri adalah sekumpulan aturan mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap rakyat negara ini. Lantas, undang-undang apa yang diubah? Itu adalah undang-undang yang mengatur mengenai pilpres atau pemilihan presiden dan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Ada yang masih ingat dengan pilpres kemarin? Pemilihan presiden yang baru kita adakan tahun ini dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, si Gibran ini adalah anak sulung dari Presiden Joko Widodo. Harusnya Gibran nggak bisa nih mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena usianya belum 40 tahun. Tapi secara mencurigakan, Mahkamah Konstitusi tiba-tiba merubah peraturan pilpres kemarin dengan menurunkan minimal umurnya sehingga Gibran tetap bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan kali ini MK atau Mahkamah Konstitusi sekali lagi merubah undang-undang pilkada atau pemilihan kepala daerah yang mana mempermudah Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sehingga dapat mencalonkan diri sebagai gubernur. Kenapa hal ini menjadi permasalahan? Soalnya Gibran maupun Kaesang merupakan anak kandung dari Pak Jokowi. Masyarakat umum menilai Presiden Joko Widodo melakukan praktik politik dinasti, di mana sanak saudara presiden akan diberikan jabatan-jabatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, ini bahaya teman-teman, nggak boleh dan tidak etis secara hukum politik. Karena hal tersebutlah publik menjadi marah kepada presiden. Dan siaran peringatan darurat barusan secara viral tersebar di internet sebagai bentuk protes masyarakat terhadap presiden kita saat ini. Menurutmu gimana teman-teman mengenai peringatan darurat barusan? Kalau Elprana sih anggapnya itu tetap
tetap serem. Takutnya hal buruk yang terjadi pada tahun 98 terulang kembali di Indonesia. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Selain peringatan darurat barusan, masih ada banyak lagi video siaran darurat yang mengerikan. Kita akan coba tonton satu persatu, lalu kita pilih bareng-bareng nih yang mana yang paling seram menurut kamu. Ini video rekaman di dalam sebuah rumah. Oh, lagi nonton SpongeBob. Oke, kayaknya seru tuh. Oh, tiba-tiba muncul peringatan darurat. Gila, sumpah merinding banget. Oke, ini kayaknya asli deh. Peringatannya tentang apa nih? Tuh, ada Garuda Pancasila juga. Sorot mata. Oke, katanya ada entitas yang mendekati rumah itu. Tuh, lihat tuh, nggak ada apa-apa kan? Aduh, merinding banget. Terkadang emang peringatan darurat tuh disiarkan secara tiba-tiba saat kita sedang menonton televisi. Semisal itu terjadi, artinya ada sesuatu berbahaya yang ada di sekitar kita. Ini rekaman di dalam rumah juga, teman-teman. Oke, tiba-tiba muncul siaran langsung jika Anda melihat orang ini lapor ke polisi. Wow, gila, itu siapa? Serem banget. Oke, dia mulai gelisah ngelihat ke arah jendela. Takutnya orang itu beneran ada di sekitarnya. Kamu pernah nggak sih teman-teman mendapati peringatan darurat yang tiba-tiba muncul di TV seperti ini? Kalau pernah, coba dong ceritakan di kolom komentar. Gimana kalau kita lanjut part 2 teman-teman? Kalau kamu suka dengan video analog horror kayak gini, like video ini dong sekarang juga. Bantu Elprana sampai tembus 10.000 likes ya untuk video ini. Nanti Elprana akan buatkan part keduanya. Komen setuju bang buat lanjut ke part keduanya. Televisi Republik Indonesia, ini channel televisi zaman dulu gitu. Tapi kayaknya sampai sekarang masih ada sih. Oke, lagi pengibaran bendera merah putih. Bener-bener jadul ya kesannya ya. Aduh, aku jadi merinding deh. Jadi ingat sama hari kemerdekaan Indonesia kemarin. Oke, muncul peringatan darurat. Ada Garuda biru. Waduh, kok suaranya tiba-tiba jadi mencekam gini teman-teman. Apa jadi merinding. Oke, peringatan darurat kepada warga sipil terhadap aktivitas anomali yang baru saja terdeteksi. Oke, anomali apa nih tahun 91 teman-teman? Entitas ini tidak memiliki rambut, hidung dan mulut, memiliki badan manusia, hanya memiliki mata yang tertutup. Oke, tingkatannya bahaya. Ih, asli sih. Kenapa aku jadi takut banget gini ya sama siaran darurat gini? Oke, tiba-tiba ngeglitch. Oh, ada tulisan hati-hati. Kalau misalnya ini muncul, kayaknya memang ada makhluk yang aneh di sekitar kita. Please teman-teman hati-hati ya kalau misalnya menemukan peringatan darurat kayak gini. Garuda biru lagi, peringatan darurat. Oke. Ada peringatan apa lagi nih? Diharapkan jangan keluar rumah. Ini ada ilustrasinya, nggak boleh keluar rumah gitu. Langsung disilang merah kalau keluar. Berarti artinya ada bahaya nih di luar rumah nih. Tapi bahaya apa? Dimohon untuk tidak membuka pintu. Oh my god, itu apa? Itu kepalanya gede banget. Gila, waktu dibuka ada suara kayak teriakan monster gitu. Wow! Orang itu tadi diserang, terus kepalanya jadi gede. Oke. Ini ada apaan? Proteksi diri Anda sendiri. Di luar rumah ada banyak sekali manusia berkepala besar. Tolong ingat nada berikut. Oke, ini lagu apa? Oke, terus pantau televisi untuk informasi lebih lanjut. Gila, selanjutnya masih peringatan darurat yang sama. Tapi ini waktunya berbeda, tanggalnya juga beda teman-teman. Pemberitahuan, prosedur pencarian kebutuhan hidup. Oke. Bawa benda sebagai berikut. Oke. Senjata. Disuruh bawa senjata. Helm. Tas. Ada tas juga sama masker. Makanan dan minuman. Oke. Senter. Ada apa nih sebenarnya nih? Sepeda. Berikut foto tertangkap kamera penderita anomali kepala gajah. Anomali kepala gajah? Gila, merinding banget. Itu manusia asli tapi kepalanya gede banget, kayak terinfeksi virus gitu teman-teman. Wah. Jika ketemu penderita, tembak di kepala. Oke. Disuruh langsung tembak teman-teman kalau misalnya ketemu sama kepala gajah. Gila merinding banget. Kalau enggak, kita bakal dihabisi sama anomali kepala gajah itu. Jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah. Ya ampun teman-teman, pernah merinding banget. Oke, ini ada lagi. Aduh, apa gak trauma nih sama peringatan darurat kayak gini teman-teman? Penderita. Prosedur bertemu penderita. Oke.
Ini waktu kita ketemu sama penderita anomali kepala gajah. Kepala. Oke, kita disuruh mengarahkan ke kepala, jantung. Arahkan senjata Anda ke arah kepala atau jantung. Oke. Kuatkan mental Anda, jangan terpengaruh. Terus? Asli takut banget sih. Kalau makhluk kayak gini beneran ada di Indonesia. Oke, kita berhasil mengalahkannya. Oh ini tipe-tipe penderita kepala gajah. Tipe tanpa wajah. Oke, sampai gak ada wajahnya dong. Karakteristik. Tidak bisa Oke, melihat, dia gak bisa lihat, bereaksi terhadap tapi suara. dia bisa mendengar. Sering ditemukan di dalam ruang. Wah asli sih, serem banget sih. Tipe tanpa wajah tingkat 2. Kok dia bisa sampai masuk ke dalam rumah? Karakteristik. Sama Oke. seperti tingkat 1. Ya ampun, Mempengaruhi pikiran. ih serem dapat banget meniru dong. suara. Loh. Wajahnya serem banget kayak alien. Apa Karakteristik. jangan-jangan mereka ini sebenarnya Dapat alien yang melihat, menyamar jadi manusia terbang. lagi? Dapat menginfeksi. Loh. Tipe berwajah tingkat Suaranya pun juga jadi makin serem. Oke. Wah! Ya ampun, sumpah sih ngagetin boy. Astaga, cepetan kabur kalau kalian lihat peringatan kayak gini. Ini yang terakhir. Ada iklan kopi Torabika. Jadi ceritanya kita lagi nonton TV gitu loh teman-teman. Oke, terus nge-glitch. Muncul peringatan darurat lagi. Waduh, kayaknya kita harus bikin part kedua deh. Ini kan peringatan darurat yang ada di Indonesia. Gimana kalau kita bikin yang versi Malaysia atau mungkin yang versi dunia? Oke, ini ada anomali yang baru aja terdeteksi. Oke. Oh ini. Oh oke, ini adalah anomali yang suka mengincar para korban. Kepalanya diambil gitu. Ini adalah foto-foto bukti saat ditemukan anomali ini. Gila, merinding banget. Itu kenapa dia nyempil di bawah gitu? Kayak nggak punya wajah gitu loh teman-teman. Oke. Kemunculannya ada di Surabaya, Pontianak, sama Manado. Loh, oh my god itu loh. Berdiri di pintu bus. Ya ampun, merinding banget teman-teman. Oke. Ini di belakang orang-orang yang lagi berfoto. Asli sih, bahaya sih. Kalau ada peringatan darurat kayak gini, mending kita stay at home aja teman-teman. Ya ampun, aku berharap kita semua tetap sehat dan selamat ya. Oke deh, sampai jumpa.